Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita tuntasin persiapan PTN 7 pengetahuan kuantitatif. Segera, bismillah. Mulai dari nomor 1, ada dua kelompok ya. Ada kelas 10, ada kelas 11. Apa ada soal? Kelas 10 sama kelas 11. Mengikuti seleksi lomba matematika, skor rata-rata seluruh siswa adalah 100. Nah, 100 ini rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan tuh nilai sama banyaknya dikali ya. Nanti dikali ini sama ini dikali, ini sama ini dikali, lalu ini dijumlah, dibagi banyaknya ini berapa. Nah, ini sama dengan 100. Oke. Nah, ya kita baca lagi. Banyak siswa kelas 10 50% lebih banyak dari kelas 11. Tahu nggak kata-kata 50% lebih banyak? Jangan pakai matematika yang formal, coba dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini 50% lebih banyak. 50% lebih banyak tuh misalnya uang jajan saya A, uang jajan kamu 50% lebih banyak, berarti A ditambah setengahnya A. Misalnya uang jajan saya 100, uang jajan kamu 150. Uang jajan saya 2, kamu 3. Itu 50% lebih banyak. Jadi ini sama ini tuh 50% lebih banyak. Dimana selisihnya ini setengahnya ini. Gitu ya. Jadi kalau ini K, K, yang ini K, K, K. Nah, itu 50% lebih banyak ya. Jadi kalau kelas 10, yang lebih banyak siapa nih? Kelas 10. Kelas 10 50% lebih banyak. Berarti kalau kelas 10-nya banyaknya 3N, yang ini berarti 2N. Jadi totalnya 5N jumlah siswanya ya. Sedangkan ini 50% lebih tinggi lagi apanya? Rata-rata kelas 11. Berarti kelas 11 lebih tinggi 50%. Jadi kalau kelas 10 rata-ratanya 2K, kelas 11 3K gitu ya. Di mana huruf K dan huruf N faktor pembanding yang nanti bisa kita cari. Oke. Ya udah, berarti nih kalau di pertanyaan dulu. Pertanyaannya apa? Skor rata-rata kelas 11. Berarti kalau skor rata-rata kelas 11 ini yang ditanya adalah berapa? 3K. Ingat ya, yang ditanya 3K. Ya, ini kita kerjain. Ini jadi 6KN, 6KN. Jadi 12KN. Ya. 12KN dibagi 5N sama dengan 100. 100 yang ini. Nah, N bagi N habis. Berarti 12K sama dengan 500. Yang ditanya 3K. 12K diketahui, 3K ditanya, tinggal dibagi berapa? Dari 12 bagi 4. Nah, 500 dibagi 4, 125. Jadi jawabannya B. Coba main tebakan. Ada data di nomor 1 ini yang mubazir, yang kebanyakan. Artinya tidak diketahui pun soalnya bisa terjawab. Yang mana ya? Jumlah siswanya. Jumlah siswanya ini diganti angka berapapun jawabannya tetap sama. Jadi nggak ngaruh. Bisa diganti sekelompok siswa atau sejumlah siswa. Tapi nggak salah nulis 100 ya. Karena nanti 100-nya pun kecoret. Di sini ada 100, di sini ada 100. Oke? Oke, sekarang nomor 2. Ayo baca. Titik P terletak pada kuadran 1. Kuadran 1 berarti kita siapinnya di kanan atas saja dari sumber koordinat ya. Kemudian terletak pada garis Y sama dengan X. Jadi kalau ini ada garis Y sama dengan X, paham ya? Garis Y sama dengan X itu garis yang absis dan ordinatnya sama ya. Garis Y sama dengan X, ada titik P. Di mana kayak di sini. P-nya nih koordinatnya A, B, B, C, C. Jadi harus sama X sama Y-nya. Terus titik Q terletak pada garis Y sama dengan 2X. Titik Q terletak pada garis Y sama dengan 2X. Jadi ada garis Y sama dengan 2X, di mana terdapat titik Q. Dan soal bilang, dari Q ke P itu tegak lurus Y sama dengan X. Berarti kalau begini nih tegak lurus.
Nah, kalau ini Y sama dengan 2X, titik Q ini, ya, koordinatnya mesti kalau absisnya sedang A, ordinatnya 2A. Setuju? Jadi hubungan absis ordinatnya Y sama dengan 2X kan? Nah, sedangkan ini tegak lurus. Dan diketahui 2 PQ-nya. Yang terfikir apa? Ayo coba kalau diingat-ingat pelajaran. Yang diingat-ingat adalah 2 adalah jarak Q, ya, yang A,2A itu ke garis Y sama dengan X, ya. Garis Y sama dengan X bisa kakak tulis Y kurang X sama dengan 0. Oke? Nah, sedikit ada hafalan pelajaran sekolah, kalau nggak salah sejak SMP, yang mana tuh? Bahwa jarak itu adalah harga mutlak dibagi akar. Jarak dari titik ke garis, ya. Karena ini video 16 soal, jadi persoalnya kalau ada rumus-rumus atau apa kakak anggap sudah tahu sebelumnya, ya. Kenapa? Karena UTBK udah tinggal pekan depan nih mulai, ya. Bukan pekan depan, pekan ini, ya. Sekarang tanggal merah. Bawahnya adalah Pitagoras dari garis yang mau diukur jarak ini. Koefisien XY-nya jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sedangkan atasnya koordinat titik yang mau dicari jaraknya dimasukin ke persamaan garisnya. Jadi A dikurang 2A. Sehingga 2 akar 2 kalau dikali silang sama dengan harga mutlak min A, ya. Sehingga A bisa 2 akar 2, bisa min 2 akar 2, karena di kuadran 1, huruf A-nya ini harus positif, ya. Sedangkan 2A yang ditanya ordinat, ya. Ordinatnya 2A. Berarti kalau yang positif adalah 4 akar 2. Oh ya, kakak lupa. Sebelumnya mohon diralat dulu. Ini semua pilihan gandanya diganti akar 2, ya, dalamnya. Sehingga jawabannya yang D kalau diralat. Oke? Oke. Yuk, kita ke nomor 3. Nomor 3, fx sama dengan fix, ya. Kakak tulis fix. Maksudnya fix? Fix, gitu ya. Nggak ada x-xan. Dibagi ada fungsinya. Di atas ada fungsinya. Berarti x-nya berapapun, bilangan pokok tetap aja sepertiga. Oke, yang berubah-ubah pangkatnya. Berarti supaya f-nya sebesar mungkin, pangkatnya kita bikin sekecil mungkin, ya, karena bilangan pokoknya di bawah 1. Berarti x kuadrat dikurang 4x tambah 3, dia akan sekecil mungkin atau minimum saat apa? Ini ada 2 pendekatan. Kalau kelas 10 pakai min B per 2A, kalau kelas 11 pakai 2x kurang 4 sama dengan 0, ya. Turunan sama dengan 0, jadi x sama dengan 2. Sama saja, ya, karena min B per 2A-nya kelas 10, juga penurunan rumusnya dari turunannya kelas 11, ya. Kalau kelas 12 bebas ingatnya lagi yang mana, ya. Saat x sama dengan 2, berarti jawaban dari soal ini adalah f yang x-nya sedang 2, ya. Sepertiga 4 dikurang 8 ditambah 3. Min 4 tambah 3, min 1, 3 sepertiga pangkat min 1. Jadi di 3. Oke, jadi jawabannya C. Yuk, nomor 4. 3 bilangan dipilih secara acak dari bilangan 1, 2, 3 sampai 20. Peluang jumlahnya genap. Ayo kakak mau tanya, nggak usah ditulis ya. Penjumlahan bilangan-bilangan bulat, berapa buah kak? Dikasih tahu berapa buah, pokoknya bulat semua nih ya, nggak ada pecahan. Penjumlahan bilangan genap, penjumlahan bilangan bulat akan genap jika apa? Ayo, siapa tahu? Akan ganjil dulu deh, akan ganjil jika apa? Jika bilangan ganjilnya ganjil buah. Kakak ulangi, bilangan ganjilnya 1 buah, bilangan ganjilnya 3 buah, bilangan ganjilnya 5 buah. Kalau dijumlah ganjil. Bilangan genapnya terserah. Mau banyaknya berapapun bilangan genap terserah. Yang penting ganjilnya harus ganjil buah. Oke? Nah, penjumlahan bilangan-bilangan bulat
bulat, tambah bulat, tambah bulat, tambah bulat, tambah bulat, tambah bulat, tambah bulat. Wah, banyak deh. Bilangan bulat dijumlahin hasilnya akan genap kalau apa ya? Jika ganjilnya genap buah. Ulangi ya, kan pakai video bisa didengerin ya. Kalau supaya ganjil, supaya jumlahnya ganjil, ganjilnya ganjil buah. Supaya jumlahnya genap, ganjilnya genap buah. Paham? Berarti bilangan genapnya nggak ngaruh mau berapa buah pun, yang penting bilangan ganjilnya. Oke? Udah ya, clear ya? Clear. Kita ke soal. Kalau jumlah ketiganya genap, ini berarti dua kasus ya. Bisa ganjilnya 0 buah, artinya genap, genap, genap. Bisa ganjilnya 2 buah, genap, ganjil, ganjil. Nggak ada yang lain. Berarti ini 1 sampai 20 ini ya tersedianya bilangan ganjilnya 10 buah nggak? Bilangan genapnya 10 buah, bilangan ganjilnya 10 buah bukan? Oke? 2, 4, 6 sampai 20. Oke? 1, 3, 5 sampai 19. Oke? Nah, berarti ini banyaknya cara memilih 2 ganjil dari 10 yang ada dan memilih 1 genap dari 10 yang ada. Oke? Nah, per banyaknya cara memilih 3 bilangan dari 20 yang ada. Sedangkan yang ini banyaknya cara memilih 3 genap dari 10 genap yang ada per banyaknya cara memilih bilangan dari 20 yang ada. Ini tinggal dijumlah. Oke, karena ini kondisinya alternatif atau ya. 10C2 hafalan ya, 10 kali 9 bagi 2, 45 ya. 10 ya, 10 dah gitu ya. 20C3, 20, 19, 18 per 3, 21. Coret ini 3. Berarti 60 kali 19 saja deh ya. 6, 10, 19. Ini juga 6, 10, 19. 10C3, 10, 9, 8 dibagi 3, 2, 1. Ini 4, ini 3 gitu ya. Jadi berapa tuh? 30 kali 4 ya. 10 kali 3 kali 4. Ini 10 habis. Ini 10 juga habis. Ini berarti 45 ditambah 12 dibagi 6 kali 19. Ini berapa nih? 57 ya. 57 bagi 19 itu 3. Jadi 3 per 6 alias setengah ya. Udah ya? Ayo nomor 4. Ketika mendaki sebuah bukit, seseorang berjalan dengan kecepatan 1,5 km per jam. Ketika pergi ya. Ketika pulang dia berjalan 3 kali lebih cepat. Kalau 3 kali lebih cepat ya, berarti waktunya lebih sebentar ya. Berarti katakan gimana ya nulisnya gini. Ini jaraknya sama ya. Ini kecepatannya 3/2. Butuh waktu T lah katakan ya. Butuh waktu T. Maka jarak antara kaki bukit dan puncak bukit. Berarti yang pertanyaannya dari start sampai puncak. Nah, ini balik lagi nih ceritanya ya. Nah, yang ini kecepatannya jadi berapa? Kecepatannya kan 3 kali lipat. Berarti waktunya cuma sepertiga T. Bayangkan, andai butuh 1 jam. Berarti ini cuma butuh 20 menit. Andai ini butuh 3 jam, ini 1 jam. Tapi itu andai loh ya, bisa dihitung nanti T-nya berapa yang benar. Jika waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan bolak-balik dari bukit dan puncak bukit adalah 6, berarti 6 itu ini nih, jumlah ini. Oke? T ditambah sepertiga T adalah 6. Jadi 3T tambah T ya kali 3 sama dengan 18.
Kali 3, 18 bener ya? Berarti 4T 18 ya, 2T 4T 18, T-nya 4,5 lah ya, atau 2T 9, T-nya 4,5 jam. Berarti 4,5 jam, yang ditanya jarak. Jarak kan kecepatan kali waktu. Berarti jawabannya 27/4 km. Oke? Jarak itu kecepatan kali waktu. Waktunya sekarang udah tahu 4,5 jam. Waktu ini maksudnya dari start ke puncak. Ini puncak ya. Ini ke finish lagi tempat semula. 27/4 itu 24 aja 6, sisanya 3. 6 3/4 ya. Jawabannya yang D. Oke. Nomor 6. Sejumlah uang terdiri dari koin pecahan 500, 200, 100 dengan total rupiahnya 1.100 ya, 1.100 itu sejuta, 100.000 ya. Jadi maksud kakak ini biar enak, ini kakak nggak pakai deh nih, nolnya 2 nggak dipakai deh, tuh nolnya 2 nggak dipakai. Nah, kan bisa tuh biar jadi katakan X keping uang yang nilainya 5, Y keping yang nilainya 2, maksudnya 200 ya, Z keping yang nilainya 100. Berarti jumlah nilainya bukan jumlah kepingnya, adalah 5X ditambah 2Y ditambah 1Z. Dan itu sama dengan 1.100. 1.000 aja gitu, oke? Nah, terus nih nilai, ini nilai ya. Nilai itu berarti rupiahnya, bukan banyaknya pecahan koin atau banyaknya koin ya, tapi nilai uang pecahan yang 500-an. Jadi semua uang 500-an dikumpulin rupiahnya berapa? Ya 5X dong. Oke. 5X ini kan nilainya yang dalam bentuk rupiah ya, ratus rupiah. Setengah dari yang pecahan 2-an. Yang pecahan 2-an itu 2Y. Berarti dipegang. 5X adalah Y. Oke. Kemudian tetapi, berarti ini kalimat majemuk. Berarti kalau ada kata tetapi ini berarti mengacunya ke pecahan 500-an ini ya. Pecahan 500-an 5X. 3 kali nilai uang pecahan ratusan. Pecahan ratusan itu Z lembar atau Z keping, masing-masing nilainya 1, berarti 3Z. Jadi 5X sama dengan 3Z. Ya, berarti Z-nya 5/3X. Yang ditanya banyak koin tersebut berarti X tambah Y tambah Z. Oke? Ya udah, enak nih, ada 3 yang langsung aja nih, langsung coba. 5X itu jadi, atau 5X tetaplah 5X. 2Y bisa jadi 10X. Sedangkan 1Z, wah 5/3X. Nggak apa-apa. Kita kali 3 dulu juga bisa. 15X ditambah 30X ditambah 5X sama dengan 3.000. 15 tambah 8. 15 tambah 45, sorry. Bukan 15 jadi 45, 50X ya. 50X sama dengan 3.000. X-nya, nolnya coret, 300 dibagi 5. 60 lembar, 60 keping ya. Y-nya 5X. Y-nya 5X. Berarti 300 keping. Z-nya pecahan dikit nggak apa-apa. Z-nya tuh X dibagi 3 dulu 20. 20 dikali 5, 100 keping.
Jadi jumlah kepingnya 460 yang C. Udah? Udah. Lanjut ya. Diketahui A, B termasuk dalam himpunan penyelesaian sistem pertaksaman ini. Ini kalau X dan Y-nya masih belum tahu nilainya, semua dua-duanya belum tahu, maka bentuknya garis dikasih arsiran ya. Tapi X-nya diharuskan 0. Kalau X-nya diharuskan 0, ini Y lebih besar dari 0 kurang 5 dong. Berarti si B-nya harus di atas min 5. Jadi pertaksaman ini, kalau X-nya dilepas, Y-nya dilepas, bentuknya ada garis, terus ada daerah gitu. Tapi ini kan X-nya nggak dilepas, X-nya harus 0. Kalau X-nya harus 0, ya berarti B-nya harus di atas min 5 biar memenuhi ini. Oke? Nah, sekarang kalau harus 0, pertaksaman ini harus gimana? Y lebih kecil dari 0 tambah 3. Ya. Y itu tempatnya si B nih, nilainya B. Berarti B-nya harus di bawah 3. Oh, berarti B banyak, tapi mintanya B yang bulat. B yang bulat harus di atas min 5, berarti mulai dari min 4, min 3, dan seterusnya sampai di bawah 3, 3-nya nggak ikut, sampai 2. Jadi 3 nggak ada, nggak mungkin jadi B. 2 mungkin, 2 ada. Min 5, enggak dong, kan sampai min 4 doang. Min 2 ada, berarti jawabannya 2 sama 4. C. Udah? Udah. Yuk, nomor 8. Matriks ya. Jika A adalah inverse dari P. A adalah inverse dari P. Manakah P ini nih? Ini katakan P. Dan AB sama dengan sepertiga. Bukan sepertiga, sorry. Matriks 1,3 ya. AB matriks 1,3. Berarti kan A-nya adalah ini apa sih namanya, 2 kali 2. Berarti B-nya harus 2 kali 1 dong ya. Berarti matriks B ini harus berbentuk atas 1 angka, bawah 1 angka. Oke? Berarti A itu jadi gini, kalau A kali XY sama dengan PQ, kakak mau tanya, kalau mau tukeran tempat nih, PQ yang di sini, XY yang jadi hasil kali, maka ini jadi A inverse. Oke? Jadi ini PQ petanya, XY titik awal. Nah, dikali A. Tapi kalau mau terbalik, yang petanya jadi pengali, titik awal jadi hasil kali A inverse. Oke? Berarti ini kalau XY-nya ya, XY-nya mau pindah di kanan, B-nya ini, XY-nya mau pindah ke kanan, maksudnya B, 1/3-nya pindah ke kiri, maka ini harus pakai A inverse. Nah, A inverse itu adalah P. Oke? Berarti sepertiga, min 1, min 3, 4, 5. Oke? Berarti XY adalah sepertiga kali nih, min 1, min 9. Jadi min 10. Cuma 1 angka doang ya kan? 2 kali 2 sama 2 kali 1 ya. Yang bawah nih, 4 tambah 15, 19. Belum termasuk sepertiganya. Berarti X-nya itu min 10/3, Y-nya itu 19/3. Maksud XY itu komponen atau elemen matriks yang memang hanya 2 buah. Karena B itu matriks 2 kali 1. Jadi ini anggota matriks B akan bernilai gitu ya. Jadi ada yang min 10/3. Berarti benar ini. Nggak ada yang min 1/3, salah. Ada yang 19/3. Nggak ada yang 9/3. Jadi jawabannya 1/3. Udah?
Udah. Oke. Nomor 9. Diketahui AD adalah garis tinggi dari segitiga ABC. Nah, gambar deh segitiga ABC dulu. Garis tingginya dari mana? Dari A. Kalau gitu kakak bikin A-nya yang atas biar gambar garis tingginya enak. Ini A, AD adalah garis tinggi, berarti D. Nah, garis tinggi definisinya itu jatuhnya tegak lurus ya. Dari segitiga ABC ya, berarti B sama C ketukar nggak apa-apa, yang penting A-nya yang di atas ini. Soal berkata DAB mana ini? Namanya C alfa. Sama dengan ACD. Alfa juga. Kalau ini alfa ini belum baca soal sampai selesai nih. Sudah kita pastikan bahwa segitiga yang kiri dan kanan sebangun ya. Tapi sebangunnya begini nih. Ini kan alfa, ini siku-siku. Berarti kalau ini beta juga dong. Kan alfa sama beta kalau ditambah 90 jadi segitiga 180. Oke? Nah, terus apa kata soal? AD adalah 6. Ini 6. Kemudian BD 8. Ini 8. Oke? Pertanyaannya apa? Luas segitiga. Kalau luas segitiga kita butuh DC nggak? Nah, antara 68 dengan 6X bisa dilihat dari alfanya, bisa lihat dari betanya. Kalau dari alfanya nih, 8 bagi 6, kalau mau 8 di atas, 6 di bawah, statusnya sebagai depan per samping. Berarti alfa depan per sampingnya juga 6 per X. Oke, sehingga X-nya 36 bagi 8. Ini X ini nih, dari DC doang ya. 36 bagi 8 itu sama-sama bagi 4, 9 per 2 alias 4 setengah. Berarti segini ini 12 setengah. 4 setengah tambah 8 ya. Ini kepanjangan berarti X-nya gambarnya nggak apa-apa ya. Ini 4 setengah, ini 8. Oke, luas ABC berarti setengah kali 12 setengah kali 6. Berarti 12 setengah kali 3. 37 setengah. Berarti lebih besar yang Q daripada P yang cuman 35. Berarti jawabannya apa tuh? B ya. Kalau lebih besar yang Q ya adalah yang B. Oke, yuk kita ke nomor 10. Seorang pedagang mobil bekas menjual 2 mobil dengan harga yang sama. Jadi yang sama harga jualnya. Jadi beli, jual, ini untung atau rugi. Nah, gitulah kira-kira. Oke. Ada 2 cerita ya, ada 2 mobil. Ia merugi 10% untuk mobil pertama. Berarti mobil pertama biar rugi 10% itu bisa kita modelin pakai huruf gitu. Apa. Supaya nggak banyak pecahan, kalau harus ini kalau merugi 10%, kalau yang standar ini A misalnya, rugi 10% ya, 0,9A gitu. Jadi ini 0,1A gitu ya. Rugi 10% kayak gitu tuh. Ruginya 0,1A. Ini statusnya rugi, pakai tanda minus ya kalau rugi. Tapi kalau nggak suka pecahan, mendingan gini aja. Harga belinya jangan A, 100A aja. Atau 10A. 100A aja deh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, bebas ya. Justru lebih enak 100 dulu deh ya. Coba ini jadi 90. Jadi ruginya min 10A. Gitu, ruginya 10A, statusnya rugi min. Kebanyakan nolnya nih, tapi nggak apa-apa daripada dihapus terus ya. Yang kedua mana? Ia merugikan untuk mobil, tapi impas untuk kedua mobil. Impas untuk kedua mobil itu artinya untung sama rugi rupiahnya sama ya, bukan persennya ya, rupiahnya sama. Cuma beda tanda doang, rugi ya minus gitu ya. Berarti ini harus 10A juga ya, supaya impas.
Sedangkan harga jual sama. Dengan harga yang sama untuk dijual, berarti ini 90A. Dan harus untung. Nah, kalau untung ini harus berapa A? 80A dong. Kan harus untung 10A biar ini sama. Padahal harga jual sama-sama 90A. Berarti harga beli mobil 2 harus 80A. Oke, pertanyaannya persentase keuntungan mobil kedua. Berarti untungnya kan 10A. Modalnya 80A. Berarti 1/8 dong. Kali 100%. Oke, itu berapa tuh? 50/4, 25/2, 12,5%. Berarti masih gedean P. Ya, jawabannya. Mudah? Mudah. Yuk, nomor 11. Wis, banyaknya digit 0 pada 100 faktorial. Waduh. Yang jelas, faktorial itu di atas 5, paling akhirnya pasti 0. Ya. Mulai digit 5. 6 faktorial, 7 faktorial. Ya. Kenapa? Karena mulai digit 5 itu, mulai 5 faktorial itu sudah kena 5 kali 2, 10 gitu ya. Nanti ketemu 10 lagi, nolnya tambah lagi. Ketemu 15, nolnya tambah lagi. Ya. Jadi kenapa 0 pada bagian kanan ada? Gara-gara memang ada faktor 0, ada faktor, ya jadi 0 dengan berapapun. Jadi belakangnya 0 itu gara-gara 0 kali berapapun, 5 dikali genap, 25 kali kelipatan 4. Ya, 0 kali berapapun, belakangnya 0 ya. Maksudnya 0 ini puluhan ya. Akhiran 0 dikali berapapun, akhiran 5 dikali genap, sama akhiran 25 dikali kelipatan 4. Gitu ya. Nah, berarti sepanjang 1 sampai 100 ini, ya, yang belakangnya 0 itu mulai dari 10, 20, 30, 40, 50, kakak tunda, 60, sampai 10, sampai 90. Nah, ini dikali berapapun, ya, nolnya bakalan 1 buah nggak belakangnya? 10 kali 7, 20 kali 13, pokoknya berapa aja, 30 kali 28, 30 dikali berapa juga ya. Berarti ini akan ada 9, yang ini kakak tunda dulu, ini jadi 8 buah 0 ya. Gara-gara ada ini nih, gara-gara ada mereka. Kemudian gara-gara ada 5, gara-gara ada 15, gara-gara ada 25 kakak tunda, gara 35, 45 dan seterusnya, 75 juga kakak tunda, 85, 95. Ini ada berapa buah nih? 5, 15, 35, 45. Semua kan ada 10 ya, ada 10 ya. Ada 10. 05 sampai 95 kan ada 10. Tapi 2 kakak tunda jadi 8. Maksudnya 8, 5 ini kalau dikali genap akan jadi 0, 1 biji di belakang. Ini dikali berapapun akan jadi 0. Udah ada 8 buah 0. Tapi yang kakak tunda tadi siapa aja nih? Ada 25, ada 50, ada 75, sama ada 100. Ini yang nggak ada di sini kelipatan 4 kan akan bertebaran nih, kelipatan 4. Pasti lebih dari 4 buah kelipatan 4. Dari 0 sampai 100 pasti 4 buah. Ya. Pasti lebih dari 4 buah. Kalau masing-masing dikalikan untuk mereka nih, nanti ini setiap ini akan jadi nolnya belakangnya 2. Nolnya belakangnya 2. Jadi kelipatan 25 kalau dikali kelipatan 4 akan jadi 0, 2 buah di belakang. Ya. Berarti masing-masing ini 2 buah 0, ini jadi 8 buah 0 juga. Oke? Berarti totalnya ada 24 buah 0 di belakang. Oke? Di bagian kanan akan, ini key-nya 25 berarti gedean yang key. Jawabannya B. Paham semua? Kakak bukan bilang 5 belakangnya 0 ya. 5, 15, dan seterusnya mereka ini akan jadi belakangnya 0 dikali genap.
Kita membutuhkan 8 angka genap, padahal dari 1 sampai 2 sampai 99 tuh genap itu jauh lebih banyak dari 8. Jadi kalau dipasangin ke mereka jadi 0 belakangnya. Sedangkan 25, 50, 75, 100 untuk belakangnya 00 butuh pengali kelipatan 4. Kelipatan 4 itu bertebaran banyak. Ya, untuk mengalihkan 4 bilangan ini ya. Oke, nomor 12 ya. Mengubah koma-komaan yang belakangnya berulang menjadi bentuk pecahan ya. Caranya adalah diamati dulu koma-komaan ini berulangnya setiap berapa digit nih. Nah, ini setiap 2 digit. Berarti andai ini A tuh, A-nya berapa tuh? 2,525252. 2 digit kan berulang-ulangnya. Kita kali 100A. Kita kali 100. Jadi kalau kali 100 komanya geser 2 ya. Jadi 252,525252 titik-titik gitu. Jadi kalau berulangannya 3 digit nih, setiap 3 digit berulang kali 1000 A-nya. Kalau cuma 1 digit kali 10. Kalau 4 digit kali 10.000. Biar apa? Biar kalau ini dikurang, ini habis nih belakang komanya. Tinggal bulat doang 250. Ini 99A. Berarti A-nya 250 per 99. Oh, ada istilah baru. Relatif prima ya. Dua bilangan relatif prima itu bukan bilangan prima ya. Dua bilangan disebut relatif prima jika faktor bersama terbesarnya 1. Wah, Kak, terlalu formalitas. Oke, dua bilangan disebut relatif prima jika dibikin per perbandingan nggak bisa disederhanain lagi. Misalnya 12 banding 15. 12 sama 15. Relatif prima nggak? Tidak. Karena bisa dikecilin, sama-sama dibagi 3 jadi 4 banding 5. Ya. Tapi misalnya 8 sama berapa misalnya? 15. Ini relatif prima. Jangan bilang, Kak, 8 bukan bilangan prima. Nggak ada hubungan dengan bilangan prima. Dua bilangan disebut relatif prima jika kalau dibikin perbandingan nggak bisa disederhanain lagi. Kalau dibikin per nggak bisa disederhanain lagi. Oke? Nah, ini apakah mereka sudah relatif prima? Bawah hanya bisa dibagi 3, bagi 9, bagi 11. Atas nggak bisa dibagi. Berarti udah relatif prima. Berarti inilah M, inilah N. Jika masih bisa disederhanakan, MN-nya bukan mereka, tapi hasil penyederhanaan. Gitu ya. Nah, berarti M tambah N adalah 350 kurang 1 berarti ya. Ini kan nyari 1, nyari 100. 349. Masih gedean Ki. Jadi jawabannya B. Udah? Udah. 13 biasa ya. Operasi yang urut-urutannya udah didefinisiin soal ya. Ini logo X sama dengan didefinisikan seperti ini ya. Jadi logo X didefinisikan sebagai A kali X dikurang B kali X ditambah B lagi ditambah C, nggak kalau kurungnya dibongkar. Nah, ini huruf X-nya nih. X ini sama X ini harus nurutin siapa X ini ya. Soal bilang, ini kita jangan lihat ini dulu, nanti dulu ini sempurnakan dulu semua yang ada di sini ya. Soal bilang logo 0 itu berarti 0 kurang 0 tambah B tambah C bukan? Sama dengan 7 ya. Ini diketahui loh ya. Ini diketahui nih dua-duanya. Diketahui maksudnya bukan info 1, bukan info 2, tapi dari info utama. Pertanyaannya B sama dengan, jadi yang diketahui B tambah C sama dengan 7 tuh ya. B sama dengan berapa? Katanya kalau huruf A diketahui, maka simbol X sama dengan 3X dikurang BX. Ditambah B ditambah C. Udah gitu doang. Terus B tambah C 7. Berarti simbol X sama dengan 3X kurang BX tambah 7. Bisa tahu nggak B berapa? Nggak bisa tahu. Ya. Coba simbol X-nya jadi seperti ini.
Terus nggak ada info apa-apa lagi untuk menyibak B-nya berapa. Berarti tidak cukup. Ngegantung gitu ya. Sekarang kalau C-nya 5. Kalau C-nya 5 ya, terus nggak pakai ini ya, nggak pakai info 1 dulu sementara. Nanti kalau nggak cukup juga baru cama-cama ya, baru dua-duanya dipakai. Sekarang 2 tanpa 1 dulu. C-nya 5 berarti masukin C ke sini ya. C ke sini berarti ini ada B tambah C 7. B tambah C 7. Kalau C-nya 5 berarti B-nya 2 dong. Terjawab cukup berarti. Berarti jawabannya B. Info 2 saja tanpa info 1 bisa menjawab pertanyaan. Oke. Lanjut. Nomor berikutnya. Jika ABC adalah bilangan positif yang terdiri atas 2 digit ya. Bilangan positif 2 digit ya, berarti bulat ya, dan paling gede 99. Paling kecil 10 ya. Dan B kurang C harus 22D. 2 digit kurang 2 digit, ya paling banyak 2 digit ya. Berarti 2 digit, berarti ini D-nya ini bilang aja, jadi kakak ganti nih soalnya. Boleh Kak, asal tidak melanggar, asal tidak merubah, lihat nih. Terdiri dari mulai apakah nih? Apakah D bilangan bulat, kakak ganti, apakah B kurang C, lah enakan D dong. Nggak apa-apa. Apakah B kurang C kelipatan 22? Oke. Apakah B kurang C kelipatan 22? Dan B sama C harus 2 digit loh. Ya. Jadi nggak boleh ratusan, nggak boleh gitu ya. Apakah B kurang C 22? Apakah B kurang C 44? Apakah B kurang C 66? Gitu ya. Apakah B kurang C 88? Dan seterusnya. Nah, sekarang kata apakah ini apakah bisa dipastikan ya tidaknya kalau B itu identik digitnya. Berarti B-nya itu kelipatan 11 dong. Ya. Digit puluhan dan satuan identik itu berarti kelipatan 11 dong. Nah, kakak tanya, kelipatan 11 ya, dikurangin dengan bilangan bebas, bebas bulat tentu ya, bebas bulat 2 digit ya, kakak tulisnya bebas bulat ya. Apakah dipastikan kelipatan 22 atau bukan? Kelipatan 22 atau bukan? Bisa pasti nggak? Pasti kelipatan 22 atau pasti bukan kelipatan 22? Salah satu aja. Nah, ini kan bebas. Kalau kelipatan 11 dikurang, misalnya kelipatan 11-nya kita ambil 44. Kalau kita kurangin 1, bukan kelipatan 22. Nggak boleh 1 ya. Kalau kita kurangin 10, nah, kan harus 2 digit bebas ini. 44 kurang 10 jatuhnya yang ini. Tapi 44 kurang 11 atau 44 kurang 22 jatuhnya yang ini. Berarti info 1 tidak cukup. Ya, karena kalau B digitnya identik atau B kelipatan 11, sedangkan C nggak dipastiin, B kurang C belum tentu kelipatan 22. Oke, sekarang yang 2. Yang 2, B tambah C kelipatan 22. Setuju? 22 kali ke sana. 22X, X-nya bilangan bulat. Pertanyaan kakak, 1 jangan dibaca dulu ya, dari 2 aja. B tambah C adalah kelipatan 22. Apakah B kurang C juga kelipatan 22? Jika pasti ya, cukup. Jika pasti tidak, cukup. Jika bisa ya, bisa tidak, tidak cukup. Ayo. Kalau B tambah C 22, nggak harus 22. B tambah C kelipatan 22. Pasti nggak B kurang C juga kelipatan 22? Tidak. Tidak pasti maksudnya. Bukan tidak yang ini ya. Tidak pasti. Tidak pasti itu bisa ya, bisa tidak. Kelipatan, misalnya, B sama C-nya kakak bikin 43 sama 1 kelipatan 22 kan?
Apakah 43 kurang 1 kelipatan 22? Tidak. Tapi kalau kelipatan dua-duanya kakak bikin jadi 4, misalnya 66 tambah 22. 66 tambah 22 kan kelipatan 22. Oke. Nah, 66 kurang 22 juga kelipatan 22. Berarti bisa ya, bisa tidak. Berarti tidak cukup. Oke. Nah, kalau dua-duanya tidak cukup, jangan langsung E. Ada tinggal 2 opsi. Kalau nggak C, kalau nggak E. Baru yang satu kita buka lagi yang tadi. B-nya kelipatan 11. Sekarang berarti kita ingin cek kalau sama-sama dipakai bersama. K berarti pakai ini ya, pakai ini nih, lihat ini. Pakai ini juga. Baru pertanyaan ini, apakah bisa ada kepastian? Boleh ya, boleh tidak? Jadi ini pertanyaannya, diketahuinya ini sama ini. Dua-duanya dipakai. Dan gitu, diiris. B tambah C kelipatan 22, tapi B harus kelipatan 11. Berarti C harus kelipatan 11 juga nggak? Iya dong. Kan ini sama ini mau dipakai dua-duanya. B harus dipastikan kelipatan 11. Berarti C-nya juga harus kelipatan 11. Berarti B kurang C juga, B kurang C apakah kelipatan 22? Coba, ayo. Kalau penjumlahan salah satunya kelipatan 11, supaya jadi kelipatan 22, misalnya ini 11, bebas ya, B-nya kelipatan 11, 11, 22, 33, dan seterusnya. Supaya kelipatan 22, jumlahnya ini harus C-nya ini harus berapa ini? Misalnya B kurang C. Yang B-nya yang 11, C-nya adalah bisa supaya 22 11 juga. Supaya 33 22 ya. Supaya 44 33. Kelipatan 11 juga. Kalau kelipatan 11 dikurangin dengan kelipatan 11, pasti kelipatan 22 tidak? Ayo. Tapi ingat loh, ini harus 2 digit doang. B tambah C kelipatan 22. Kalau B tambah C kelipatan 22, sedangkan B-nya kelipatan 11, itu banyaknya kemungkinan nggak banyak ya. Kelipatan 22 itu kan cuma 22, 44, sama 66. Sama 88 deh. Kalau B-nya harus kelipatan 11, B-nya harus kelipatan 11, ya. Sebelum 22 kan 11 ya. 11 tambah 11. Ini C-nya juga harus kelipatan 11 juga ya. Nah, kelipatan 11 kurang kelipatan 11 pasti kelipatan 22 tidak? Ayo. Nah, ini kakak agak ragu nih. C atau E. Karena angkanya nggak banyak, kakak kira diurai semua kemungkinan aja deh. Sebab ini riskan nih antara C sama E-nya. 22. Kalau ini 11 sudah pasti ya nih. Digit puluhan dan satuan B identik. Berarti ini B. B itu 11. Huruf apa yang mau pakai? K gitu ya. Ditambah C. Sama dengan kelipatan 22. Kelipatan 22 berarti ini 22L atau 22D juga nggak apa-apa, 22L gitu. Berarti C ini harus 11, 2L dikurang K. Dengan L dan K-nya harus bilangan bulat. Bilangan bulat berarti C-nya harus kelipatan 11. Tapi misalnya
22 ditambah 11 bukan kelipatan 22. Kalau B-nya. Kan B-nya tuh 11, 22, 33, dan seterusnya. Supaya jumlahnya kelipatan 22, kalau ini yang kelipatan 11 saja, nambahnya kelipatan 11 yang ganjil. Misalnya tambah 33, tambah 11, ya, tambah 55. Dan ini kalau dikurang, bakalan kelipatan 22. Sedangkan 22, kakak mulai dari dikurang. Ayo, C atau E. Kalau ini 22, kelipatan 22 juga. Kalau ini udah jelas. Iya, kakak udah tahu salah satunya. C atau E? Jawabannya C. Jadi B ini kakak pandang sebagai 11, 13, 11. Kalau B-nya 11, 33, 55, 77, 99 gitu ya. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, C-nya ini harus apa? Kemungkinannya supaya kelipatan 22. Lalu kakak kurangin. Ternyata kelipatan 22. Nah, kan kita yang bikin ragu kan ini dua-duanya. Sekarang B-nya kakak pandang sebagai 22, 44, 66, 88. Kalau ini udah jelas, supaya jumlahnya kelipatan 22, tambah berapa supaya kelipatan 22? Nih, nambahnya harus kelipatan 22 juga dong. Nanti pas pengurangan, kelipatan 22 dikurang kelipatan 22, pasti kelipatan 22. Berarti cama-cama. Oke? Nah, agak bikin ragu juga nih, 14 seru ya. Kalau pakai insting, condongnya memang ke C daripada ke E, ya. Karena bilangannya nggak banyak. Bisa dicoba satu persatu kasusnya. Oke, parabola 15 mempunyai titik puncak P dan Q. Oh, absis puncak itu min B per 2A. Maksudnya huruf B dan huruf A-nya pada parabola. Berarti P-nya itu adalah angka. Min 2 per 1, 2. Kalau P-nya 2, ya, Q-nya sama dengan P kuadrat dikurang 2P ditambah 3M kurang 1. Padahal P-nya ini 2. Ya. P-nya 2 berarti ini 4 kurang 4. Berarti Q-nya 3M kurang 1. Berarti M sama dengan Q tambah 1 bagi 2. Min 3 P kuadrat dikurang 2P. P-nya 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Ini habis. 3M kurang 1. Oh, bukan P-nya bukan 2, P-nya 1, sorry. Min B per 2A. 2 per 2, ini 1 ya. Berarti Q-nya ini 1, P-nya 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 ditambah 3M dikurang 2. Dikurang 1, sorry. Berarti Q sama dengan 3M, 1 kurang 1 habis, ada kurang 2 di sini. Pegang ini. P sama dengan 1 sudah dipegang. Apakah sudah ada yang membenarkan? Nggak ada. Adanya Q, ada M tambah P. Oh, belum. Oh, ini bisa nih. Ini M sama dengan Q tambah 2 bagi 3. Oh, ini benar. Baru 1 yang benar. Ini belum bisa dicek ya. Nah, ini kata soal, ini adalah yang ini nih. 2P. 2P berarti 2. Dilanjutkan Q per 4. Dan seterusnya. Ini deret geometri tahingga yang mempunyai jumlah 4. Kalau jumlahnya 4, berarti S tahingganya 4. S tahingga itu suku awal dibagi 1 dikurang rasio. Rasionya apa? Q per 4 bagi 2, berarti Q per 8. Wah, sebentar lagi kita sebak ini. Ini kalau dikali silang, 4 dikurang setengah Q. Oke? 4 dikurang setengah Q sama dengan 2.
huruf Q-nya bernilai 2 ke sana, setengah Q ke sana, setengah Q 2, Q-nya jadi 4. Kalau Q-nya 4, M-nya jadi dari sini. 4 tambah 2, 6, M-nya 2. Tersibak semua. Bisa dicek, Q-nya 3 salah. Ini udah benar tadi. Tadi P mana P? P1. Ini P1. Lebih kecil dari 4 benar. M tambah P, 1 sama 2. Ditambah 3 benar juga. Benarnya ada 3 itu apa ya? 0, 1, 2, 3, 4. Benarnya ada 3 itu yang D. Ya. Kakak belum hafal juga ya. 0 itu, A itu yang 0 buah benarnya. Yang nggak ada yang benar. Oke, nomor 16. 5 bilangan positif, bulat positif. Oh, berurutan. Jumlahnya 500. Berarti yang tengahnya ini adalah 1/5-nya 500 alias 100. Jika belum, ini berarti 9998 dong. Ini 101, 102. Coba dijumlahin. Pasti 500. Oke. Bilangan ini salah, harusnya 98. Ini benar. A4 kurang A2, 2B. 2B ya 2 dong harusnya. Berarti salah. A1 tambah A5, 98 sama 102. A1 sama A5, ya 98 sama 102 ini harusnya 200. Jadi salah juga. Berarti benernya ada 1 buah saja. Jadi yang B. Oke? Kak, saya nggak secepat ini. Oh, gini aja. Kalau berurutan berarti bedanya 1. Berarti kalau ini A3, ini A3 kurang 1, A3 kurang 2. Ini A3 tambah 1, A3 tambah 2. Ini semua A3. Ini kalau dijumlah, min 2 sama 2 habis, min 1 sama 1 habis. Berarti kalau di total 5 buah A3, itu 500. Berarti A3-nya 100. Tambah 1 kurang 1 kurang 1, baru dicek. Oke? Jadi, kalaupun nggak bisa secepat ini, bisa sedikit aja pakai teori yang lebih logis gitu ya. Yang udah biasa, bisa lebih cepat. Oke? Terima kasih adik-adik sekalian. Semoga sukses UTBK 2022-nya. Sukses. Assalamualaikum dan tetap semangat.